dalam naungan patroli nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Patroli bersama ini kita sudah buka pada 10 April 2025, di mana pada saat itu seluruh instansi terkait, 6 instansi, Bakamla, KKP dalam hal ini PSDKP, KPLP, Bea Cukai, TNI AL, dan Polair tergabung dalam patroli bersama ini. Dalam pelaksanaan patroli ada laporan-laporan dari masyarakat nelayan atau masyarakat pemerhati maritim tentang adanya tindakan atau kegiatan-kegiatan perikanan dari negara lain. Saat itu Bakamla dalam lini Puskodal Bakamla menginformasikan kepada unsur-unsur yang melaksanakan patroli, dan pada saat itu ada KP Orca 3 yang berada di Laut Natuna Utara. Informasi ini kita sampaikan, dan KP Orca 3 pada tanggal 14 April 2025 sekitar jam 12 lebih mendapati 2 kapal Vietnam yang sedang melaksanakan kegiatan ilegal penangkapan di WPP NRI 711. Dan saat ini kita sudah lihat di belakang kita ada 2 kapal yang ditarik oleh KP Orca 3 dan saat itu dibantu KP Orca 2 yang sedang melaksanakan patroli mandiri. Di atas onboard Bapak Dirjen PSDKP Pak Ipung membantu KP Orca 3. Kegiatan tersebut adalah ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tentang perikanan dan Undang-Undang Cipta Kerja, baik alat tangkap yang digunakan maupun perizinan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Ulangi, pemerintah pusat, pemerintah RI, sehingga diproses dan dikawal ke Batam. Setelah ini, kedua kapal ini, yang pertama 936 TS namanya, ada 14 kru, memuat kurang lebih 1000 kilogram ikan, dan yang satunya 5762 TS 16 ABK, semuanya warga negara Vietnam, memuat kurang lebih 3.300 kilogram ikan di atas kapal. Selanjutnya kapal ini akan diproses lanjut, akan diserahkan ke penyidik KKP di darat untuk penyelesaian hukum. Sementara itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Dirjen, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, semangat. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir dengan beliau Pak Andi ini sebagai deputi operasi dan operasi latihan Pak Bambang Kazuna
yang kita banggakan beliau berdua ini, ditambah juga ada Pak Agus, teman-teman yang lain tidak bisa saya sebut satu persatu. Kemudian ada Komandan Pangkalan ini, Komandan kapal kita Marut, yang memang saat itu melakukan penangkapan di Natuna. Jadi perlu diketahui bersama, kondisi ini diawali dengan adanya pengaduan dari masyarakat, bahkan dari ada IOG juga ke kami, kemudian dari teman-teman DPR bahwa Laut Natuna sedang tidak baik-baik saja, ada banyak kapal asing yang beroperasi. Kebetulan kapal kami unsur diperbantukan ke Bakamla untuk operasi bersama ini, dan pada hari Senin yang tadi disebutkan sama Pak Andi melakukan intercept. Nah, kami juga ada operasi mandiri. Kebetulan saya waktu itu diperintah Pak Andi langsung memimpin, karena di Natuna ini perlu backup. Kalau cuma kapal satu dari kita, rasanya kok kita kurang serius. Saya turun dalam kondisi saat itu hujan, ombak besar, kami merapat pun nggak bisa benturan-benturan. Namun di sini menunjukkan bahwa sinergitas antara KKP dengan Bakamla ini sudah terbukti berapa kali kita melakukan operasi bersama dan berhasil. Rekan-rekan semuanya, dari kerugian yang ada terhadap dua kapal tersebut yang disebut oleh Pak Andi, kurang lebih secara evaluasinya kita hitung 152,8 miliar. Karena apa? Kapal-kapal tersebut menggunakan alat tangkap yang dilarang. Dia troll, tapi ditarik dua kapal, satu jaring menjadi pair troll. Ini daya rusaknya luar biasa. Daya rusak dari pair troll itu lebih daripada troll, karena kekuatannya lebih tinggi, dan terumbu karang yang ada di wilayah tersebut akan rusak. Nah, kerusakan terumbu karang itu akan merusak ekologi menurut Pak Menteri sebagai Panglima. Kami junjung tinggi di situ. Jadi kita menjaga ekologi. Karena apa? Kenapa kapal-kapal asing itu terus-terusan nyuri tempat kita? Karena di wilayahnya sudah rusak ekologinya. Mereka menggunakan alat tangkap yang dilarang tadi, ya kan? Alat tangkap yang dilarang itu mereka semua, hampir semua kapal menggunakan itu, sehingga dataran mereka mungkin daratan. Nah, di Indonesia masih bagus nih, masih bagus, terumbu karang masih bagus, ya kan? Rumah-rumah ikan masih bagus, sehingga mereka bisa melakukan pemijahan, melakukan beranak pinak di situ. Nah, ini harus kita jaga, karena kalau tidak kita jaga, nanti berikutnya pasti kita juga akan seperti mereka, menjadi negara pencuri ikan di tempat lain. Nih, komitmen ini yang kita bangun dengan Bakamla. Bagaimana sumber daya kelautan perikanan di kita itu tetap terjaga untuk anak cucu kita ke depan. Ya, yang kedua adalah karena ini merupakan wilayah perairan kita yang dimasuki oleh kapal asing, ini menjadi kedaulatan kita. Kedaulatan ini yang menjadi harga matinya pemerintah kita. Sejengkal perbatasan itu wajib kita jaga. Ya, tadi sebutan ada Angkatan Laut, ada Kepolisian, ada Bakamla, ada kami di situ, ada Bea Cukai. Ini membuktikan bahwa kedaulatan ini serius pemerintah dalam hal ini untuk melakukan penjagaan tersebut. Jadi rekan-rekan wartawan semuanya, ini penyampaian dari kami. Intinya kami selalu bersinergi dengan aparat penegak hukum khususnya di laut. Ini bukti bahwa dalam kondisi efisiensi pun kita masih bisa bekerja maksimal, kita masih bisa mengawal, kita masih bisa menjaga laut kita, kedaulatan kita demi anak cucu kita masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin mau mungkin ini ada pertanyaan teman-teman semua, silakan. Ya Pak, Pak
Saya Yang pakai mic, Bu. Pak, saya Putra dari IDN Times dan Malaka Post. Sebelumnya saya terima kasih karena Bakamla dan PSDKP bergerak cepat atas laporan kami. Dan bahkan setelah tulisan kami terbit, Pak Pung langsung bilang kami akan menurunkan kapal Orka 3 kami ke sana langsung, tapi jangan dikutip dulu. Seperti itu. Nanti bocor. Pak, terima kasih sekali lagi karena saya juga menjembatani masyarakat dan lain di Anambas dan Natuna, bahkan ada beberapa teman lain juga yang intens memberitakan itu. Atas atensinya kami ucapkan terima kasih. Lalu yang mau kami tanyakan sebenarnya, yang saya mau tanyakan ini Pak, titik koordinat penangkapan Pak. Terima kasih. Kalau titik koordinat biar nakoda yang ya, biar rata gitu. Kita bisa tahu tapi kasihan dia nggak jawab. Baik teman-teman wartawan, untuk pertanyaan dari Bang Putra tadi, untuk titik koordinat dari penangkapan yang kami lakukan berada pada koordinat posisi 04 derajat 03 menit 001 lintang utara, 104 derajat 46 menit 941 bujur timur. Itu untuk penangkapan KIA dengan nomor lambung 936 TS. Kemudian untuk KIA dengan nomor lambung 5762 TS berada pada koordinat 04 derajat 02 menit 971 lintang utara, 104 derajat 45 menit 748 bujur timur. Demikian. Jadi kalau kita gambarkan ya, kalau mungkin lintang bujur yang kita sampaikan tidak punya gambaran di mana sih. Kalau kita lihat Pulau Tarempa, ya, Pulau Tarempa di barat daya, agak ke barat daya, sekitar Anambas, Tarempa Anambas, sekitar 75 nautical mile dari Anambas. Jadi dari barat daya. Nah itu gambarannya posisi lintang bujur yang disampaikan tadi. Ya Pak ya? Ada lagi? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan nama saya Ika dari Terdepan Koalisi, Pak. Saya izin bertanya khususnya buat Pak Jenderal Ipung. Berkali-kali saya datang ke PSDKP sini untuk mengikuti rilis, Pak. Dari tahun-tahun sebelumnya sudah banyak sekali kapal-kapal Vietnam ini yang datang di perairan Kepri, Pak. Dan selalu modusnya sama, yaitu mencuri ikan. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, tentunya dari petugas-petugas atau aparat keamanan di Indonesia ini tentunya sudah mengantisipasi agar perairan kita ini aman, tidak seperti yang disampaikan Pak Jenderal tadi yang mengatakan bahwa perairan Natuna ini tidak baik-baik saja. Nah, yang kedua, Pak, saya yang menjadi pemikiran saya, Pak, nelayan-nelayan yang ada di negara lain yang mencuri di tempat perairan kita ini, kenapa mereka itu sangat antusias dan kepengen mencuri ikan kita? Apa ada ikan spesifik yang memang mereka ingin menjarah gitu, seperti itu, Pak? Gitu aja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bu. Sebenarnya lebih lengkapnya Jenderal yang singkat. Izin Bu, jadi gini, yang kita maksud tidak baik-baik saja itu karena kemarin ini musimannya. Ini musiman. Saat itu memang banyak laporan ke saya. Tidak hanya dari Bapak tadi banyak juga yang lapor ke kami, Pak. Banyak kapal masuk. Kami menilai, ini kok lagi nggak baik. Gitu.
Tapi sebetulnya dalam hal kondisi yang lain aman. Cuman itu tadi terkait kapal asing yang saat kemarin itu banyak. Dan ketika kita ke titik koordinat yang disampaikan oleh teman-teman wartawan maupun yang lain, di situ sudah nggak ada. Mereka bergeser gitu loh. Jadi banyak seperti itu kan, nanti hoak dong katanya ada, ternyata nggak ada. Kapal kami mencoba menyisir semua Bu, dari mulai timur ke barat, nah ketemunya di barat. Nah kenapa tadi kok banyak kapal asing mencuri? Tadi saya sampaikan, mereka menggunakan alat tangkap yang dilarang, troll, tapi ditarik 2 kapal menjadi pair troll. Nah ini kebiasaan mereka, mungkin menggunakan itu di wilayah negaranya. Di wilayah negaranya seperti itu dibolehkan, tapi itu merusak terumbu karang, merusak rumah ikan, merusak ekosistem laut yang ada. Sehingga ketika mereka rusak rumah ikan nggak ada, ikan mereka bergeser ke tempat kita Bu, mencari rumah, mencari untuk memijah. Nah inilah, bukan hanya sekedar di sini ikannya yang bagus, dia sudah tidak mikir ikan bagus, ikan nggak, yang penting judulnya ikan laut aja. Ibu nanti bisa dilihat di situ, jenis ikannya apa saja, kecil-kecil kadang, ada yang besar juga. Tapi itu tadi, mereka karena kebutuhannya itu sudah tinggi, ngambilnya itu pakai pair troll tadi. Mungkin demikian terjawab Bu. Baik. Kan tadi Pak, Bapak kan tadi sempat menyampaikan bahwa pelayanan nasional tidak baik. Tadi saya sampaikan, yang dimaksud tidak baik-baik saja. Saat kemarin ini banyak laporan ke kami adanya pencurian kapal-kapal asing, itu aja. Oh itu kalau udah banyak kapal asing yang situ, kan jadi tidak baik-baik saja dong Bu. Ya kan? Nah, di situ kami dengan Bakamla sinergi melakukan operasi. Bukan tempat ini yang karena kondisi di mata kami itu ketika banyak pencurian ikan oleh kapal asing, daerah ini lagi nggak baik-baik. Kita harus turun, kita harus rapikan, kita harus berantas illegal fishing. Demikian itu. Jadi kacamata KKP dalam nilai illegal fishingnya, bukan nilainya. Harus di garis bawah di situ Bu, ya kan? Paham ya? Ini diluruskan nih para wartawan nih terkait dengan illegal fishingnya, gitu. Jadi supaya tidak ada lagi kapal asing yang masuk ke wilayah kita untuk mengambil ikannya. Terjawab Bu ya? Baik. Oke Pak, saya yang dari 6.4. Tadi Bapak menyampaikan bahwasannya saat akhir-akhir ini udah mulai maraknya kapal asing ya masuk ke perairan Natuna. Nah, mengenai di tengah efisiensi, satu sisi negara mengamankan sumber daya alam yang kita melimpah. Nah, idealnya berapa KKP atau Bakamla untuk meningkatkan operasi setiap operasi, terutama kan ini untuk wilayah perairan Natuna Utara itu kan jangkauannya luas kan gitu. Nah, berapa Pak anggaran terus untuk armada berapa? Kemudian kita hanya tidak hanya informasi dari masyarakat gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Saya tuh Boleh sama Bapak. Bapak dulu. Dari mana tadi Pak? Oke, kalau ditanya berapa idealnya untuk melaksanakan patroli di Laut Natuna Utara, ini kita harus berbicara luas wilayah. Kalau kita berbicara luas wilayah, kalau kita hitung akan membutuhkan banyak kapal. Namun tentunya kita menyesuaikan dengan dukungan anggaran yang ada. Saat ini yang kita operasikan di wilayah Laut Utara ada 4 kapal. 4 kapal ini sudah cukup untuk mengamankan perairan Laut Natuna Utara dengan cara bergantian. Untuk saat ini dengan dukungan anggaran yang ada. Di situ ada dari PSDKP, dari Bakamla, dari TNI AL.
dari KRI dan ada juga dari kepolisian, dari Polair. Nah ini di sana kita laksanakan secara bergantian untuk pelaksanaan patroli untuk mengcover. Karena kita dalam situasi kondisi aman, hanya mengawasi jangan sampai ada kegiatan ilegal di dalam perairan kita. Nah dengan kehadiran unsur patroli ini sudah menjadi dampak deterrence bagi pelaku-pelaku ilegal. Kalau kita tidak hadir di sana, maka mereka pun bisa masuk sesukanya. Nah, berkaitan dengan tadi disampaikan laporan-laporan, selain dari laporan masyarakat, kita juga memiliki sistem pemantauan, baik yang dimiliki oleh PSDKP, KKP, dalam hal ini CMS, dengan monitoring pemantauan AIS, dan lain-lain, ini kita bisa pantau. Namun tentunya ada kekurangan, sehingga kita tetap membutuhkan laporan-laporan dari rekan-rekan nelayan yang ada di sana, secara real. Saya rasa demikian ya. Sambil jalan aja, Mas. Terima kasih. Rekan-rekan yang mau lihat nanti bisa silakan. Ikannya, Pak. Silakan. Ya, nanti bisa dibuka palkanya. Ya. Yuk, kasih tangga aja. Siap. Pakai kompor ini, Pak. Enggak, kasih tangga. Mau keamanan nih. Paling tangga itu. Tangga itu. Jadi ini betul itu, Pak. Oh, tangga. Nggak ada tangga yang lebih besar, itu tangganya mereka loh. Tangga kapal kita nggak ada. Iya, baru mulai deh. Kamu satu tangga ini. Kan anak kecil ya. Cepat, jangan 7 orang. Siap, Pak. Kita kirim. Nanti. Bapak itu dia awas tangga lewat dong. Ya, masuk, yang mau masuk. Wih, tahan di sana. Tahan. Diinjak ujungnya, diinjak. Sebelah sana. Sebelah sana. Không còn sung tiếp cái này nè. Sung tiếp. Lấy cái bọc gì dương lên, lấy cái bọc nào, lấy cái bọc trắng lên đè dưới, lấy cái bọc đè dưới. Hai cái luôn. Cái này buộc lại lấy dây buộc. Đó. Oke. Masuk aja dulu. Dia kalau mau turun. Oke, siap. Lain. Ambil orangnya aja. 6. Xuống em ơi, xuống. Anh xuống. Đây. Cái này giá hầm nào có cá? Hầm nào có cá? Hầm số 6. Iya. Có cái ống nước này nè. Ok.
Đưa đàng hoàng coi, xếp qua bên kia nè. Udah dikis-kis ya. Udah dikis-kis. Hầm nào có nè. Hầm nào có. Tôi chén này giá coi. Nhà sana kita kita. Đây nè, tiếp nè ơi, tiếp nè đây nè. Đây ông lên. Ok, hầm chín. Hầm số 9. Cái đó nhiều không? Cái nào nhiều, hầm nào nhiều? Hầm nào nhiều nhất? Nonton balik. Không có, giờ hầm cho nó coi. Kol. Hầm này coi. Panas. Đây con không biết hầm cá. Awas. Jempol kaki. Ini kena putus. Yang besar nggak? Lấy mấy bình lên ơi. Cá bò lấy mấy bình này em ơi. Kalau Bang Diki nggak apa-apa, dari kuku dia nungguin nih. Ya, lap. Đây nè. Rồi. Thôi. Pak, cukup Pak. Oke, xuống. Xuống lại. Yuk xuống. Di mana ibu yang nanya tadi ya? Bu. Ini yuk xuống. Rồi. Ini turunkan bayar. Oh, coi. Ini yang saya bilang itu mau. Yang hampir itu udah dengan alat-alat ikan kecil pun yang di kita lagi. Ya, ini enggak ada yang baru. Pak, dari hasil pemeriksaan kita sementara ini kita berapa lama sih mereka melaut di perairan Natuna Selatan? Mereka untuk mereka begitu dapat pulang dari sana dapat kompleks gede itu mungkin ada masih berapa tahun ya kan ada 2 tahunan kayak tadi kalau kita evaluasi sampai 152,8 miliar sudah 4 tahun ya kalau kita barangnya kan begitu di Pak, apa ini ada korporasi? Apa? Ada korporasi yang melibatkan korporasi? Nggak tahu, nggak ada ya. Ini perorangan atau perusahaan? Perorangan Pak. Perorangan semua, mereka perorangan semua. Pak, ini kan sudah merugikan negara ya Pak, sampai hasil laut kita dikuras oleh mereka. Ada nggak Pak, selain sanksi pidana, mungkin sanksi yang lainnya mungkin kepada pemerintahan? Kapal disita. Bahaya.
Satu lagi. Ini, coba. Nengok ke sini. Tahan. Berat. Oke. Ya, kalau orang Batak bilang jalan, kalau mereka bilang mana? Tahu kan? Tunggu Bang, mulai dulu Bang. Oke.